Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat juara yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam agar hidup kita senantiasa selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan umat manusia, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat juara yang Allah muliakan, Islam adalah merupakan pedoman kehidupan umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah meridhoinya, dan dengannya seorang hamba tidak akan tersesat selama-lamanya hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ketika seorang hamba mencari agama, mencari keyakinan selain Islam, maka rugi dunia, rugi di akhirat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Islam, yang pertama kali harus kita pahami adalah konsep dasar dinul Islam. Kalau kita merujuk kepada berbagai macam literatur, maka Islam itu memiliki 3 aspek yang harus kita pahami. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua aspek syariah, dan yang ketiga adalah aspek akhlak. Ketiga hal ini tidak berdiri sendiri, tetapi satu dengan yang lainnya saling terikat, saling terkait. Jika satu hilang, maka batal yang lainnya. Demikian juga ketika ada hal yang ditinggalkan, tidak kita pahami, maka yang lainnya tidak sempurna. Sebagai contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang syariah, misalnya ibadah. Ibadah itu, kata para ulama, syarat diterimanya itu 2. Satu, terkait dengan akidah, karena dari akidah lahir keimanan. Dari keimanan muncul keikhlasan. Ikhlas itu adalah syarat pertama diterimanya ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bicara tentang ittiba'ur rasul, di dalamnya ada akhlak, ada adab. Ketika kita akan melaksanakan sholat misalnya, maka diawali dengan toharoh, dicontohkan oleh baginda Rasul. Harus bersih dirinya, harus bersih pakaiannya, harus bersih tempat sholatnya. Maka keseluruhannya menjadi sempurna jika akidah, syariat, kemudian akhlaknya terpenuhi. Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang akidah, syariah, dan akhlak, maka kita harus memahami turunannya. Bicara tentang akidah, maka kita akan bicara tentang keimanan. Bicara tentang syariah, maka kita akan bicara tentang fikih. Di dalam fikih nanti, dalam disiplin ilmu fikih itu, nanti kita akan menemukan 1, ada fikih ibadah, dan yang kedua ada fikih muamalah. Kemudian yang ketiga akhlak. Akhlak itu berbicara tentang adab, kemudian suluk, perilaku,
dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Maka ketiga hal ini harus ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Pada kesempatan ini kita akan mengurai terkait dengan syariah. Saya ingin sampaikan bahwa syariah itu tadi dibagi dua. Secara disiplin ilmu dia termasuk disiplin ilmu fikih. Dari bab fikih ini kita akan melihat dua hal yang terikat. Satu adalah fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah. Yang sering kita bahas, sebahagian besar kaum muslimin hingga saat ini yang dibahas itu adalah bab fikih ibadah. Kalau di dalam kitab-kitab fikih klasik, kita akan menemukan di antara bab fikih ibadah itu ada bab toharoh, ada bab sholat, zakat, saum, dan haji. Jadi 5 bab ini yang terus menerus kita kaji. Kemudian yang porsinya lebih sedikit kita lakukan adalah kajian terkait dengan fikih muamalah. Padahal kalau di dalam kitab klasik umumnya rata-rata fikih muamalah itu memiliki 11 bab. Gitu ya. Dan ini sangat jarang. Baru periode-periode terakhir kemudian sebahagian kaum muslimin concern di dalam bab fikih muamalah ini. Ketika kita bicara tentang kajian ilmu fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah, tentu tidak akan bisa selesai dalam satu pertemuan dan tidak akan bisa diurai sedetil mungkin dalam satu pertemuan itu. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberkahkan hari-hari kita, dan menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Baik, sahabat juara yang Allah muliakan, yang harus kita pahami pertama adalah berkenaan dengan konsep dasar dinul Islam. Berbicara tentang konsep dasar dinul Islam, yang kemudian ada 3 pilar yang tadi saya sebutkan di awal, ada bicara tentang akidah, syariah, dan akhlak, maka keseluruhannya itu sebenarnya target dan tujuannya itu adalah agar memunculkan karakter seorang hamba yang bertakwa. Jadi semua hal yang dibahas di dalam bab akidah, di dalam bab syariah, di dalam bab akhlak, seluruhnya targetnya adalah lahirnya hamba-hamba Allah, personal-personal yang bertakwa. Kita lihat misalnya ketika bicara tentang saum bulan Ramadan yang beberapa saat yang lalu sudah kita lewati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan panggilan pertama itu adalah diarahkan kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang beriman. Akhirnya tujuannya adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Di tengah-tengahnya ada syariat, yaitu saum. Inilah yang harus kita pahami betul dari awal agar ketika kita membahas tentang bab fikih ini, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah, target, sasaran, dan tujuannya itu bisa kita capai. Kemudian kita juga tidak salah, tidak keliru dalam memahami apa yang kita kaji. Baik, sahabat juara yang Allah muliakan, kenapa ketakwaan itu menjadi target dari keseluruhan disiplin ilmu di dalam Islam? Karena dengan ketakwaan itulah kemudian kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenapa di dunia dan di akhirat? Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan kita itu bukan hanya sekedar di dunia, tetapi juga kita berharap bahagia di akhirat. Tetapi kalau kita hanya sekedar mengejar dunia, kita akan kehilangan akhirat. Maka kejarlah akhirat sebagai akhir dari perjalanan kehidupan kita, maka selebihnya Allah akan mencukupkan segala sesuatunya ketika syarat dan rukunnya, keilmuannya kita pahami. Inilah pentingnya kita mengkaji
fikih syariah, fikih muamalah. Baik, sahabat juara yang Allah muliakan, yang selanjutnya ketika kita ingin memahami bahwa seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, semua konsep dasar di dalam Islam itu diarahkan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Apa benefitnya ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah kita berharap bahagia di dunia. Banyak orang yang berpikir bahagia di dunia itu ketika terpenuhinya dari sisi materi. Ketika rizki melimpah, ketika harta banyak, ketika kedudukan tinggi, ketika status sosial kita dihormati, maka pada saat itu banyak orang yang menganggap kebahagiaan kita dapatkan. Benarkah demikian? Wallahu alam, kita akan melihat nanti. Kemudian ketika kita berbicara tentang apa benefit dari ketakwaan yang harus kita capai, seorang yang bertakwa, dia akan selalu berhati-hati. Seorang yang bertakwa di dalam hidupnya, dia akan senantiasa berusaha mendekatkan dirinya dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang yang bertakwa, dia akan senantiasa berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh baginda Rasul. Kemudian setelah itu dia akan meminta berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-hambamu yang istiqomah. Itulah orang yang bertakwa. Maka turunan dari ketakwaan itu dalam tatanan kehidupan sehari-hari kita akan menemukan orang-orang yang senantiasa menjaga muamalahnya. Inilah pentingnya kita memahami fikih muamalah agar kita terjaga dalam hidup. Kenapa kita ingin terjaga dalam hidup? Agar ketakwaan itu kita dapatkan. Saudara sekalian, di antara sekian banyak landasan syar'i yang kita temukan di dalam Al-Quran, salah satunya adalah terdapat di dalam ayat ke-188 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dan janganlah pula kalian membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebahagian dari harta manusia dengan cara yang dosa, sedangkan kalian mengetahui. Ini menjadi dasar, menjadi landasan bagi kita untuk mengkaji, mempelajari fikih muamalah. Bahwa sesungguhnya fikih muamalah ini ketika terkait dengan kepemilikan, terkait dengan harta, terkait dengan niaga, terkait dengan al-buyu dan seterusnya, kalau di dalam bab fikih, itu adalah agar kita tidak mengambil hak orang lain secara tidak sah, agar kita terjaga sehingga kita tidak memakan barang-barang rizki yang tidak halal. Kenapa? Karena sesungguhnya akan ada dampak dari rizki yang tidak halal itu. Sebelum kita mengkaji, memaparkan bagaimana dampaknya kalau kita memakan rizki yang tidak halal, maka kita lihat terlebih dahulu bagaimana benefit, manfaat ketika kita mendapatkan rizki yang halal. Satu yang harus kita pahami, rizki itu tidak harus dinilai dalam bentuk materi, dalam bentuk uang, dalam bentuk harta. Karena rizki itu bisa jadi Allah turunkan dalam bentuk yang lain. Lalu apa manfaatnya?
Di antara manfaatnya, pertama adalah mendatangkan keberkahan. Jadi kalau kita menjaga diri kita, tidak merampas hak orang lain, kita berusaha menjaga kepemilikan harta kita dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka akan turun barokah. Di dalam salah satu hadis Rasul SAW bersabda bahwa dua orang yang melakukan transaksi jual beli, satu penjual, satu pembeli, diperbolehkan melakukan khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar itu adalah kesempatan, peluang untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya, gitu ya. Selama keduanya belum berpisah atau ada perjanjian. Misalnya kalau kita beli baju di toko misalnya, kemudian di situ tertulis kalau baju ini tidak pas dengan yang akan pakai, maka ada waktu 2 hari untuk dikembalikan atau ditukar. Itulah khiyar, gitu ya. Khiyar. Maka kata Rasulullah SAW, boleh penjual dan pembeli itu melakukan khiyar sepanjang belum berpisah. Maksud belum berpisah adalah belum berpisah kalau bertemu atau ada perjanjian. Jika keduanya benar atau jujur ya, dan menjelaskan keadaan barang yang diperjualbelikan, maka keduanya akan diberikan keberkahan dalam jual belinya. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli dalam bab muamalah, kemudian berlaku jujur, menjaga kehalalannya, maka Allah akan melimpahkan berkahnya. Tentu nanti sebaliknya kalau tidak berlaku jujur. Kemudian yang kedua, faedahnya, manfaatnya atau benefitnya adalah kita rizki halal itu adalah merupakan bukti bahwa kita sudah menunaikan kewajiban. Apa kewajiban kita? Kewajiban kita itu adalah mencari nafkah untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Dan itu hukumnya wajib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Bekerjalah kalian. Teruslah mencari nafkah. Kenapa? Karena Allah melihatmu, Rasul melihatmu, orang-orang beriman melihatmu. Jadi semua yang kita kerjakan itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan, dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan orang-orang yang beriman akan terus-menerus melihat kita. Maka insya Allah ketika kewajiban kita tertunaikan, maka di balik itu semua ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menggugurkan dosa. Jadi seseorang yang keluar dari rumah untuk bekerja mencari nafkah, sesungguhnya lelahnya, keringatnya, seluruhnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sore harinya duduk kelelahan karena pekerjaan yang dilakukannya dari pagi sampai dia kembali, maka ia mendapatkan di sore hari itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap kita melangkah, niatkan oleh kita untuk mencari nafkah, Allah, Rasul dan orang-orang mukmin melihat kita, maka dosa-dosa kita berguguran insya Allah. Di dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjelaskan keutamaan orang yang mencari penghidupan, ma'isyah, mencari rizki yang halal itu. Di dalam salah satu sabdanya, inna minadzunubi la dzunuba la tukaffiruhas shalah walas siyam walal hajju walal umrah. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, tidak dapat dihapuskan dengan saum, tidak dapat dihapuskan dengan haji atau umroh. Para sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, qala al-humumu fi talabil ma'isyah. Beliau menjawab, semangat dalam mencari rizki. Jadi ada dosa-dosa yang tidak diampuni dengan amalan-amalan yang lain kecuali semangatnya untuk terus-menerus bekerja. Sahabat juara yang Allah muliakan, yang selanjutnya di antara keutamaan, faedah, benefit dari ketakwaan, yang dengan ketakwaan itu kemudian kita mampu menjaga pendapatan rizki yang halal, adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW bersabda, innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif. Kata Rasul, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang giat bekerja. Yang selanjutnya adalah ketika kita terjaga hartanya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kasabnya, ma'isyahnya, kerjanya adalah hal-hal yang baik, yang halal, maka Allah akan menghindarkan kita dari azab neraka. Dari azab neraka. Satu hari Rasul SAW melihat salah seorang sahabat namanya Sa'ad di Madinah itu, beliau tangannya itu melepuh, terbakar gitu. Kemudian Rasul SAW bertanya, kenapa tanganmu ini? Maka Sa'ad menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya tanganku ini digunakan memegang cangkul. Dengan cangkul ini saya mengolah lahan pertanian untuk mencari nafkah yang halal dan baik. Maka Rasul SAW kemudian mencium tangan Sa'ad ini dan mengatakan, tangan ini yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dan yang terakhir, ketika kita menjaga kepemilikan harta kita dengan harta yang halal, rezeki yang halal, kasab yang baik, sumber pekerjaan kita, sumber rezekinya adalah hal-hal yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita dengan surganya. At-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada. Kata Rasulullah SAW, seorang pebisnis yang jujur, gitu ya, seorang ahli niaga yang jujur dan dapat dipercaya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Subhanallah, luar biasa sampai seperti itu. Saudara sekalian, yang selanjutnya adalah akhir dari semua yang diperintahkan oleh Allah, semua ajaran di dalam Islam. Konsep dasar Islam itu ketika lahir seorang hamba yang bertakwa, saat kita berbicara tentang rizki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka orang yang bertakwa itu, kata Allah, takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan-jalan keluar dari semua permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan dia akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Sampai di sini kita bisa memahami betapa pentingnya kita memahami fikih muamalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan ketakwaan itu semua kepemilikan kita, semua rizki yang kita dapatkan bisa terjaga kehalalannya. Mengapa kita harus menjaga kehalalan dari rizki yang kita dapatkan? Karena ada dampak yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mampu menjaga kehalalan harta.
Di antara dampak rizki yang tidak halal itu adalah yang pertama, tidak dikabulkannya doa dan amal ibadahnya. Kita berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berjanji kepada Allah dalam setiap salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berusaha untuk tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bisa jadi karena harta yang tidak halal, semua ketundukan kita, semua amal ibadah kita, semua doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh Allah Rabbul Alamin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya, kita mulai saat ini berazam kepada Allah. Mari kita sama-sama memperbaiki semua kekurangan-kekurangan kita ke belakang. Dan kita bersama-sama untuk memperbaiki semua perilaku kita. Dari ma'isyah yang kita lakukan, sumber-sumber rizki yang kita dapatkan, mudah-mudahan terlepas dari segala sesuatu yang haram, yang syubhat, yang tidak jelas. Kemudian yang kedua, dampak rizki yang tidak halal itu adalah membuat hati kita menjadi keras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Orang yang hatinya keras, maka sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya keras, dia akan senantiasa jauh dari petunjuk Allah Rabbul Alamin. Padahal tanpa hidayah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang-orang yang paling rugi di dunia dan akan celaka nanti di akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian dampak rizki yang tidak halal yang berikutnya adalah menghilangkan keberkahan. Tadi sudah kita bahas bagaimana rizki yang halal, semua ikhtiar kita, kasab kita, pekerjaan kita, ma'isyah kita yang halal itu akan melahirkan keberkahan. Perniagaan kita, jual beli kita, bisnis kita, kalau seluruhnya halal maka semuanya akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, ketika tidak halal, keberkahan itu akan hilang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Kemudian yang keempat adalah dampak rizki yang tidak halal itu tidak dapat bergerak kakinya nanti pada hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang. Hari kiamat pasti akan kita temukan. Hari kiamat pasti kita akan sampai kepadanya. Dan kiamat itu adalah merupakan salah satu di antara pilar keimanan kita. Bagaimana jadinya apabila nanti ketika kita masuk masanya kiamat datang, kemudian orang berlari menghadap Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak mampu menggerakkan kaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ada hal-hal yang haram di dalam tubuh kita. Padahal kita selalu berdoa. Dengan doa yang berulang-ulang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap bahagia di dunia, menjaga ketakwaan kita, menjaga amaliyah kita, memahami keilmuannya baik dari sisi akidah, dari sisi syariah, dari sisi akhlak, fikih ibadahnya kita pahami, fikih muamalahnya kita pahami, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya. Kemudian ketika kita berusaha semaksimal kemampuan kita, kita berharap kepada Allah. Wa fil akhirati hasanah. Kita berharap di akhirat pun kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Tapi jika ada perkara yang haram di dalam tubuh kita, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, tidak akan dapat bergerak telapak kaki anak cucu Adam
pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga ia ditanya tentang 5 perkara, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya, digunakan untuk apa, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, dan tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita. Saya teringat setiap salat duha itu sering kita berdoa, Allahumma in kana rizki fis sama. Ketika kita meminta rizki yang ada di langit, fa'anzilhu, turunkan. Kemudian apa yang ada di bumi, keluarkan. Yang jauh, dekatkan. Kemudian ada kalimat, jika sesuatu yang kita dapatkan itu haram, fatahhirhu, sucikan. Mudah-mudahan jika ada perkara-perkara yang tidak layak kita peroleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensucikannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari rezeki yang tidak halal itu adalah masuknya kita ke dalam neraka wail. Wailul lil mutaffifin. Jelas satu surat itu, surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Ini terkait dengan bab muamalah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.